Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah bekal-bekal kita di kehidupan berikutnya. Karena pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara saja. Jadi kalau yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu adalah seperti seorang pengendara, ya, karrokib, ya, summa roha wa tarakaha. Ya, jadi seperti seorang pengembala atau pengembara yang sedang berjalan, karrokib, ya, fi zilli syajarah, kata Rasulullah, di bawah pohon yang dia istirahat di situ sejenak, kemudian dia berjalan lagi. Jadi ibarat itulah kita di dunia. Ya, seperti seorang yang sedang naik onta, begitu dia menemukan ada pohon yang bisa melindunginya dari sinar matahari, dia berhenti sejenak di situ, dia istirahat. Dan setelah itu dia berangkat lagi. Jadi ibarat dunia itu ya seperti di bawah pohon itulah, Pak. Ya, ini Rasulullah yang umpamakan. Artinya apa? Dunia ini pasti kita tinggalkan. Dan kita akan menuju, ya, kepada kehidupan yang kekal abadi. Ya, mudah-mudahan di kehidupan kedua nanti kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bekal-bekal yang kita kumpulkan dari amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga layak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema hari ini insya Allah saya akan sampaikan menjadi penolong Allah. Ya, jadi temanya menjadi penolong Allah. Kenapa kita harus menjadi penolong Allah? Karena menjadi penolong Allah adalah di antara syarat kita ditolong oleh Allah. Dan kita diteguhkan oleh Allah di dalam Islam. Ya. Allah di dalam surat Muhammad ayat 7 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jadi dalam surat Muhammad ayat 7. Pak Andi bisa buka suratnya.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang mukmin," artinya orang-orang yang telah beriman, jika kamu menolong Allah, in tansurullah, yang maksudnya adalah menolong agama Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita ya di hadapan musuh-musuh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini meneguhkan kedudukanmu. Di antara ulama tafsir menyebutkan kedudukan di sini adalah Islam. Allah akan meneguhkan di dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus menjadi penolong Allah? Karena menjadi penolong Allah itu di antara syarat kita ditolong oleh Allah. Dan di antara syarat kita diteguhkan oleh Allah di dalam Islam. Ya. Dan jamaah sekalian, terkait dengan keteguhan ini ya di dalam Islam, ternyata kita bukan saja butuh di dunia saja. Ya, apalagi kalau setiap hari Jumat kita kan sering diingatkan oleh khatib. Ya, bahkan ayat yang pertama dibacakan oleh khatib ya, di dalam khutbahnya setiap hari Jumat itu adalah peringatan agar kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian meninggal, artinya jangan keluar dari dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita tetap dalam ya Islam. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin ketika sakaratul maut, ketika malaikat maut itu ya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh kita, siapa yang bisa menjamin, Pak, di saat itu kita masih muslim? Ya. Kita masih beragama Islam. Siapa yang bisa menjamin? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini, ayat 7 dalam surat Muhammad ini, ya ini mengindikasikan orang yang menginginkan nanti di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan muslim, ya. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita. Artinya apa? Ketika kita diingin diteguhkan di dalam Islam itu, maka kita harus menjadi penolong Allah. Yang dimaksud dengan menjadi penolong Allah yaitu menjadi penolong agama Allah. Yang nanti kita akan lihat beberapa ayat yang lain bentuk dari menolong agama Allah itu seperti apa. Ya, jadi seperti apa kita menolong agama Allah itu? Nanti akan disebutkan di beberapa ayat yang lain. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, keteguhan di dalam Islam itu, ya, keteguhan di dalam kebenaran, di dalam iman itu bukan hanya di dunia saja. Tapi nanti di hari akhirat pun kita masih membutuhkannya. Yang ketika orang diteguhkan, maka selamatlah dia, Pak, menuju kehidupan berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam surat, nanti Pak Andi buka misalnya surat Ibrahim ayat 27, ya, yang menunjukkan bahwa keteguhan itu dibutuhkan di dunia dan juga dibutuhkan nanti di hari akhirat. Ya. Yang mana sama-sama kita sudah mengetahui akhirat itu kan mulai ketika seseorang meninggal dunia. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur yang ruhnya nanti berada di alam barzakh, maka mulai saat itu dia sudah masuk ke dunia akhiratnya. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, coba lihat surat berapa tadi? Ibrahim ayat 27.
Ya, Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan. Jadi ya, kalau di sini Allah meneguhkan. Tapi kalau saya lebih tepatnya di sini akan meneguhkan. Ya karena ya fi'il yang digunakan di sini adalah fi'lul mudhari. Yusabbitu, sabbata yusabbitu. Yusabbitu itu artinya apa? Ya, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Artinya Allah akan meneguhkan dia sekarang dan akan meneguhkan dia di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu kapan? Ya bisa besok, bisa lusa, bisa ketika dia sakratul maut. Artinya apa? Di sisa hidupnya. Nah, ini masa yang akan datang. Kapan lagi masa yang akan datang? Ya juga nanti ketika kita dimasukkan ke dalam kubur kita. Nah, itu masa yang akan datang. Karena nggak ada kan yang sudah pernah masuk kubur keluar lagi kan, belum ada kan? Maka di sini digunakan fi'lul mudhari. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan. Siapa yang diteguhkan oleh Allah? Disebutkan di sini yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Ya, orang-orang yang telah beriman. Dengan apa diteguhkan? Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Ya, kalau kita lihat tafsir para ulama di antaranya qaulu tsabit itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi diteguhkan dia dengan kalimat itu. Dia di sisa hidupnya maupun nanti di alam kuburnya, ya, di akhirat. Yang di sini dijelaskan oleh Allah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, itu dalam kehidupan di dunia dan di hari akhirat. Nah, kalau di dunia kan batasnya sampai ya hembusan nafas terakhir kan. Begitu kita ya sakratul maut dan malaikat maut sudah mencabut ruh kita, berakhir kita di dunia. Berakhir kita di dunia. Maka orang yang diteguhkan oleh Allah di saat akhirnya itu dia masih dalam keadaan Islam. Dia masih dalam keadaan tunduk kepada Allah. Subhanallah, Pak ya. Jadi yang meneguhkan itu siapa? Allah. Ya. Dan kedua, wa fil akhirah, nanti di hari akhirat. Yang kita tadi sudah sebutkan, awal mula akhirat seseorang adalah ketika dimasukkan ke dalam kubur. Ruhnya di alam barzakh. Maka di dalam kubur itu datang malaikat mungkar nakir. Ketika itu nanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Di saat itu kita bisa jawab mengapa? Kalau saya tanya hari ini, Bapak bisa jawab enggak? Ya, siapa man rabbukum? Siapa Tuhan kalian? Siapa Tuhanmu? Pasti Bapak bisa jawab kan? Allah. Kalau hari ini, karena Bapak masih sadar. Ya, wa madinukum. Apa agama kalian? Ya, pasti Bapak-bapak semua bisa jawab. Islam. Wa man nabiyukum. Siapa nabi kalian? Pasti semua bisa jawab. Nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti ketika ditanya malaikat mungkar nakir, Bapak yakin bisa jawab tidak? Ini kan? Yakin nggak, Pak? Insya Allah, Pak ya. Ya, insya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan pemakaman, ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang hadir di pemakaman itu, istaghfiru li akhikum. Mohonlah ampun kepada saudaramu yang sudah dikubur itu. Ya, ketika beliau di atas kuburan itu, beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mohon ampun kepada saudaramu yang telah dimasukkan ke dalam kubur itu. Was'aluhu bitasbid. Dan mohonlah kepada Allah agar dia diberikan keteguhan. Nah, ini kata Rasulullah. Fa innahul an yus'al. Karena sekarang dia sedang ditanya.
Ya, paham nggak Pak? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai memakamkan ya seseorang dari sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ya sahabat-sahabat yang lain yang hadir. Ya seperti kita kalau habis pemakaman ya, habis itu ngumpul kan. Ya cuma kalau kiai sekarang nggak mengatakan wahai hadirin berdoalah kepada saudaramu ini, tidak begitu kan? Atau mohonlah ya kepada Allah agar dia diberikan keteguhan. Bukan begitu kan sekarang kan? Ya kalau kiai sekarang langsung diangkat tangan, aminkan kan begitu. Atau panitia mengatakan kepada kiai, wahai ustadz tolong doakan. Tolong pimpin doa kan gitu kan? Akhirnya kiai memimpin doa dan kemudian yang hadir mengaminkan. Tapi kalau Rasulullah ketika itu tidak begitu. Di riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada hadirin, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Istaghfiru li akhikum. Mohon ampun kepada saudaramu ini yang sudah di dalam kubur. Was'aluhu bitasbih. Dan mohon doakan dia agar diberikan apa? Diberikan keteguhan. Was'aluhu bitasbih. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Oleh siapa Pak ditanya? Oleh malaikat mungkar nakir. Jadi dia ditanya, kita minta di atas, ya Allah teguhkan dia agar dia bisa menjawab itu. Ketika ditanya siapa Rabbmu, nanti orang yang di bawah bisa menjawab karena kita sudah mendoakannya. Ya, jadi ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang ya ada tambahan juga sedikit Pak ya. Tambahannya apa? Ya biar tambah mantap diajarin dulu katanya gitu. Ya kan? Ya kalau di kampung saya, kalau di sini kan bukan kampung kan Pak ya. Jadi habis dikubur itu maka ya tokoh masyarakat ya kiai ya ustadznya duduk ya di atas kepalanya itu kan. Ya di atas ya tempat ya nisan kan, dekat nisan kepalanya gitu kan. Maka kemudian mulailah diajarkan dengan bahasa Arab tentunya. Yang intinya apa? Nanti kalau malaikat siapa namanya? Malaikat mungkar nakir nanya, ya siapa Tuhanmu? Kamu jawab Allah, kata gitu kan. Nanti kalau ditanya siapa siapa nabimu? Kamu jawab Muhammad. Apa agamamu? Kamu jawab Islam. Nah, ini diajarkan, ditalkinkan, ya. Nah, ini tambahan, Pak ya. Ya. Mungkin ya menurut mereka biar nanti tambah mantap jawabannya kan gitu. Ya. Ya walaupun kalau kita lihat dalilnya memang ada. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum. Talkinkan orang yang mati di antara kalian. Ya, jadi kalau kita pahami hadis ini dengan pemahaman kita, ya pasti berarti apa? Ya kalau talkinkan orang yang mati di antara kalian, ya orang yang mati kan sudah masuk kubur kan? Nah, benar kan? Sesuai. Itu kalau pemahaman kita. Tapi kalau kita pahami hadis itu dengan pemahaman para sahabat, nah ini berbeda. Ternyata para sahabat, ya saya belum pernah menemukan ada riwayat yang para sahabat itu yang mentalkinkan orang yang sudah di dalam kubur. Ya. Jadi mereka memahami lakinu mautakum itu maksudnya adalah mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut. Jadi mau meninggal dia. Ya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mentalkinkan siapa? Mentalkinkan pamannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib yang sampai akhir hayatnya di saat sakaratul maut itu belum pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, mentalkinkan Abu Thalib itu, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ditalkinkan dia. Walaupun Abu Thalib ya tetap tidak bisa mengucapkan itu. Ya padahal yang mentalkinkan ketika itu adalah Rasulullah. Ya, artinya apa? Allah tidak teguhkan lisannya kan?
Padahal yang ngajarin siapa, Pak? Rasulullah, yang talkin Rasulullah. Apalagi yang nalkinin Ustadz Rahmat, Pak ya. Ya, yang nalkinin Rasulullah saja dia tidak bisa mengucapkannya. Artinya apa? Memang berat, Pak, kalau orang yang tidak diberikan keteguhan oleh Allah. Tapi kalau orang yang diberikan keteguhan oleh Allah, Pak, tanpa ditalkinkan pun ada yang mampu mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya. Tanpa ditalkinkan. Tiba-tiba ya disebutkan dalam sebuah riwayat itu, ya ceritalah ya, Abu Zur'ah Ar-Razi namanya. Ya, dia itu ya bisa dikatakan ulama ahlu hadis lah begitu. Yang banyak menghafal hadis, yang mengetahui hadis-hadis Nabi. Suatu ketika ya beliau sakit. Ya para sahabatnya ya berpikir, nah ini udah sakratul maut kan. Tapi disebutkan di cerita itu para sahabatnya, teman-temannya malu mentalkinkan Abu Zur'ah Ar-Razi ini. Ya seorang alim kan gitu kan. Seperti Bapak kalau kunjungi ulama gitu Pak ya. Ulama yang sakit gitu. Berani nggak Pak? Bapak bilang ke ulama itu, wahai Ustadz, ayo katakan la ilaha illallah. Berani nggak Pak? Hah? La ilaha illallah. Kira-kira begitulah temannya, ya. Akhirnya apa? Ya ngobrol lah tentang hadis. Ya, ngobrol lah tentang hadis dan kemudian para sahabatnya, teman-temannya nanya tentang hadis yang terkait dengan ya yang ada kalimat la ilaha illallahnya lah, ya. Maka kemudian beliau membacakan hadis itu. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ya di akhir hidupnya, maka dia masuk surga. Dan ternyata Pak, ketika dia baca hadis itu, belum sampai kepada dakhalal jannah, artinya akhirnya kan dakhalal jannah. Baru sampai man qala la ilaha illallah. Ya, barang siapa yang mengatakan di akhir hidupnya la ilaha illallah, dia menghembus nafas yang terakhir, Pak. Masya Allah. Nggak ada yang nalkinin kan? Nggak ada yang nalkinin. Tapi kalimat yang terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, padahal tadi Abu Thalib sudah ditalkinkan sama Rasulullah, tidak bisa. Ya. Dan banyak kisah-kisah ya kita pernah lihat ya orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat ya thayyibah itu, kalimat yang disebutkan oleh Allah adalah qaulu tsabit itu, ya kalimat keteguhan, dan dia di saat itu tidak ditalkinkan. Tidak ditalkinkan. Dia mampu mengucapkan kalimat itu tanpa ditalkinkan. Itu sudah sering kita dengar cerita-cerita itu, ya. Mudah-mudahan kita seperti itu, Pak ya. Apalagi sekarang ini Omikron ini katanya sebentar lagi banyak kan. Nah, ini kalau masuk rumah sakit, Pak, nggak ada yang akan menalkinkan Bapak. Ya kan? Bapak isolasi. Ya. Bapak dirawat ya di kasur gitu kan. Ada yang berani dekat nggak, Pak? Nggak ada yang berani dekat, dan nggak boleh gitu kan. Nggak boleh. Ya, meninggallah Bapak sendiri di situ. Yang masuk ke situ tentunya. Maka orang yang diteguhkan oleh Allah, walaupun dia sendiri di situ, insya Allah dia mampu mengucapkan kalimat itu. Ya, maka di antara syaratnya apa, Pak? Jadilah penolong Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Akan diteguhkan di dalam Islam. Yang disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi apa? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kalau di akhirat tanpa diajarkan pun, maka kita akan diteguhkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Yang kalau kita bisa jawab itu, Pak, Masya Allah, kalau kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, langsung kita diberikan pakaian dari surga. Masya Allah. Diberikan alas dari surga. Dan kemudian kita dibukakan pintu surga ke kuburan kita. Masya Allah, Pak. Dibukakan pintu surga. Artinya apa? Kita bisa mencium wanginya surga. Kayak mimpi, Pak ya. Percaya nggak, Pak? Percaya insya Allah ya. Karena yang cerita Rasulullah. Ya.
Ya, tapi kalau tidak percaya juga ya mati dululah. Ya, masuk kubur dulu, Pak ya. Ya karena ada juga sebaliknya, Pak. Orang yang tidak beriman kepada Allah ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir itu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Wama dinuk, apa agamamu? Dia nggak bisa jawab. Teriak dia. Ya. Walaupun kata orang yang suka ngeyel itu kan ada jawaban lain. Padahal kan kalau dalam hadis jawabannya cuma dua saja, Pak. Bisa jawab dan tidak bisa jawab. Yang bisa jawab lulus. Yang nggak bisa jawab dia cuma mengatakan gitu. Kata hadis itu, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Tapi kalau sekarang ada jawaban tambahan, Pak. Ya, jawaban tambahannya apa? Aku ini pengikut si fulan katanya. Pernah dengar nggak yang ngajarin seperti itu? Jadi nanti kalau kamu ditanya di dalam kubur oleh malaikat mungkar nakir, kamu bilang saja sama malaikat itu, aku ini pengikut Kiai Fulan katanya. Saya tidak sebutkan Kiai Fulannya ya. Ya. Ini kan jawaban tambahan, Pak ya. Padahal di hadis itu cuma dua saja. Yang bisa jawab, ya dia bilang langsung Allah, dia bilang langsung Islam, dia bilang langsung Muhammad. Yang satu lagi, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ini dua jawaban saja. Tapi ada satu lagi sekarang. Ya, satu lagi apa? Nanti kamu jawab katanya. Ya, jawabannya apa? Aku ini pengikut Kiai Fulan. Masa kamu nggak tahu? Gitu. Jadi malaikat nanti diajari sama dia. Bapak siap mengajari malaikat, Pak? Ya, Masya Allah, Pak ya. Ini termasuk orang yang berani, Pak. Ya, termasuk orang yang berani menambah dialog antara orang yang sudah dikuburkan dengan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Saya berlepas diri darinya tentunya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan keteguhan oleh Allah ya, ditolong oleh Allah. Nah, agar kita ditolong dan diberikan keteguhan oleh Allah, bagaimana bentuknya menolong Allah itu? Coba lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Ya, ini di antara bentuknya. Walaupun bentuk menolong Allah itu banyak. Ya, ini di antara saja. Karena ini terkait langsung ucapan Allah atau firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala akidkan di dalam surat Al-Hajj ini ayat 40 di akhir-akhir ayatnya Allah langsung katakan wala yansurannallah man yansuruh, kata Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh gitu. Sungguh Allah akan tolong yang menolongnya. Artinya yang menolong Allah. Ya, ketemu enggak, Pak? Ini coba lihat nih. Ada kalimat kan? Ya, kalimat wala yansurannallah man yansuruh. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Maksudnya apa? Menolong agamanya. Ya. Dan di situ juga di akhir ayatnya ditutup dengan kalimat apa? Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini kan penegasan Allah kan Bu Pak ya. Penegasan Allah bahwa Allah pasti akan menolong yang menolong Allah. Artinya yang menolong agama Allah. Tapi ada yang menarik nih, Pak. Ya, setelah Allah sebutkan begini, disebutkan oleh Allah di akhir ayatnya, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat. Ya, lagi maha perkasa. Kenapa, Pak? Ya, pertama Allah katakan sungguh akan ditolong oleh Allah yang menolongnya. Dan kemudian disebutkan sifatnya, ya, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini ada hubungan dengan yang viral kemarin ini, Pak. Ya kan? Ada hubungan ini. Jadi Allah itu kan maha tahu ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi mereka itu ketika melihat ayat-ayat seperti ini atau ayat
7 dalam surat Muhammad tadi. Kan ada kalimat tadi, intansurullah, kalau kalian menolong Allah. Ya kan? Mereka memahaminya apa, Pak? Oh, kalau begitu Allah lemah. Karena apa? Butuh pertolongan. Kan gitu kan? Allah Maha tahu ada orang-orang seperti itu. Maka untuk ya agar kita bisa ya menjawab ya apa namanya pernyataan mereka, Allah di sini langsung sebutkan sifatnya, Pak. Ya, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada diri kita ini, ya umat Islam, kalau kalian menolong Allah, bukan berarti Allah itu lemah. Ya, tetapi itu sebagai cobaan saja, cobaan. Apakah kita mau menjalankan perintah Allah itu atau kita kemudian menggunakan logika kita? Wah, kalau begitu Allah itu lemah. Kan begitu. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar beriman dan mengakui bahwa ya memang kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ya tidak terlepas dari ujian, maka dia akan menjalankannya. Bukan kemudian ya berpikir ya kalau begitu Allah itu lemah. Jadi dijawab langsung oleh Allah di sini, innallaha laqawiyyun aziz. Sehingga apa? Membuyarkan pikiran-pikiran yang ya menganggap Allah itu lemah. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tolong Allah, Allah akan tolong kalian." Bukan Allah itu lemah, bukan Allah itu tidak perkasa. Maka ini ayat yang bisa membuyarkan ya pikiran-pikiran sesat seperti yang viral itu, Pak ya. Ya. Apalagi nanti kalau kita lihat di dalam hadis-hadis ya seperti dalam hadis qudsi yang sering kita dengar itu kan, Pak ya. Dan ada kan kalau semua makhluk Allah, semua hamba Allah berkumpul untuk kemudian taat kepadanya, sujud kepadanya. Semuanya, Pak. Apakah menambah kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekuatan Allah? Tidak, kata Allah. Ya karena Allah memang maha perkasa. Ketika kita sujud untuk kita, bukan untuk Allah. Begitu juga kalau semua manusia, semua hamba-hamba Allah yang ada di bumi, yang ada di langit, ingkar kepadanya, kata Allah dalam hadis qudsi itu kan. Apakah mengurangi keperkasaan Allah? Apakah mengurangi kekuatannya Allah? Tidak akan mengurangi kalau semua mereka itu ya ingkar semuanya. Tidak. Artinya apa? Allah benar-benar maha kuat, maha perkasa. Ya. Nah, coba kita lihat, Pak. Di ayat 41-nya. Nah, ini bentuk-bentuk yang menolong agama Allah itu. Siapa saja. Ya. Nah, disebutkan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya. Nah, jadi orang yang menolong Allah itu disebutkan di sini, Pak, di antaranya. Ya. Yang pertama, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Ya, maksudnya apa, Pak? Yang di bumi itu mereka diberikan kekuasaan. Ya, makkana yumakkin. Ya. Jadi alladzina immakkannahum fil ardh. Apabila mereka diberikan kedudukan, diberikan kekuasaan di muka bumi, ya, maka mereka melakukan apa, Pak? Mereka itu mendirikan sholat. Aqamus sholat. Ya, lebih tepatnya menegakkan sholat. Jadi orang-orang yang diberikan kekuasaan di muka bumi, mereka menegakkan sholat. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir Sa'di, Pak. Nah, ini ada hubungan dengan kebijakan. Ya, jadi orang yang menolong Allah itu ketika dia diberikan kekuasaan di muka bumi,
mereka membuat kebijakan agar manusia itu menegakkan sholat. Paham nggak Pak? Dan kita semua ini pada dasarnya kan ya orang yang telah diberikan kekuasaan di muka bumi kan. Ya karena orang yang berkuasa itu kan pemimpin. Dan kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'ayati. Kata Rasulullah, setiap kalian itu pemimpin. Artinya setiap kalian itu adalah penguasa. Nah, cuma nanti levelnya beda-beda. Ada yang level tertinggi, ya kalau dulu khalifah. Nah, kalau sekarang mungkin ya per wilayah presiden. Habis itu ada wilayah kecil lagi gubernur, ada bupati, wali kota, ada camat, ada RT. Nah, mungkin di sini yang hadir di masjid Pak RW saja Pak ya. Kalau gubernur masjid lain ya. Jadi Pak RW, Pak RT, apa lagi? Kepala keluarga. Dan kita sendiri Pak, ini juga pemimpin. Kita sendiri pemimpin. Pemimpin apa? Ya pemimpin anggota tubuh kita. Maka yang diberikan kekuasaan di muka bumi, yang diberikan kepemimpinan di muka bumi, dia kemudian menegakkan sholat, berarti di saat itu dia sudah menjadi orang yang menolong Allah. Ya, jadi coba kita tanya Pak sama diri kita hari ini. Ya, ketika kita memimpin diri kita, apakah kita menjadikan badan kita ini menegakkan sholat Pak? Tapi alhamdulillah Pak ya, semua kita hari ini termasuk yang menegakkan sholat Pak ya. Tetapi kita juga memimpin keluarga. Karena Rasulullah mengatakan rijal itu atau rojulun ya ro'in fi ahli. Dia itu pemimpin di dalam keluarganya. Di dalam keluarganya dia pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan keluarganya. Maka Bapak, apakah menegakkan sholat untuk keluarga Bapak? Ini pertanyaan. Kalau Bapak termasuk orang yang membuat kebijakan, semua anggota keluargaku wajib sholat tepat waktu, berarti di saat itu Bapak sudah menjadi orang yang menolong Allah. Jangan-jangan Pak, kita saja yang sholat. Anak kita ngapain sekarang Pak? Anak kita biarkan tidak sholat. Berarti kebijakan kita belum menegakkan sholat. Artinya apa? Kita diberikan kekuasaan, kepemimpinan, kita tidak membuat kebijakan agar orang yang di bawah kepemimpinan kita menegakkan sholat. Ya, maka terbayang kan Pak ya? Terbayang kalau misalnya ya kepala RW atau RW di sini atau Pak siapa namanya camat membuat selebaran Pak ya, membuat selebaran ya, atau ketika waktu sholat tiba dia kemudian keliling kan gitu kan, mari kita sholat bersama-sama di Masjid Syuhada gitu kan. Ini adalah bentuk kebijakan orang-orang mendirikan sholat. Karena dia diberikan kekuasaan. Makana makanahum fil ar. Artinya Allah memberikan kekuasaan kepada dia di muka bumi. Subhanallah Pak. Kalau gara-gara selebaran itu kemudian ada 1-2 orang yang kemudian ikut sholat di Masjid Syuhada, Bapak sebagai pemimpin itu akan mendapatkan pahalanya. Artinya apa? Bapak menjadi orang yang menolong Allah di saat itu. Ya, kalau sempat Pak pemimpin ya sekelas presiden misalnya Pak ya. Ya begitu sholat zuhur tiba, dia langsung ngomong kepada saudara-saudara muslimku gitu kan. Ya, saat sholat tiba, maka berhenti sejenak dari setiap aktivitas. 15 menit saja lakukan sholat semuanya. Masya Allah Pak. Dahsyat gak? Dia berarti sedang menolong Allah. Maka Allah akan menolongnya. Tapi jangan lihat presiden Pak ya. Karena memang kita juga pemimpin. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah tubuh kita ini sudah menegakkan sholat? Atau di dalam kepemimpinan kita di rumah, apakah kita sudah mengajarkan anak-anak kita untuk menegakkan sholat? Begitu juga dengan ibu-ibu. Karena kata Rasulullah SAW, wal mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha.
Rasulullah SAW mengatakan seorang perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Jadi ketika suaminya pergi, Pak, yang jadi pemimpin itu adalah ibu-ibu. Kata Rasulullah langsung, wal mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan kata Rasulullah SAW, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di dalam kepemimpinannya. Maka ibu-ibu juga harus menggunakan kepemimpinannya untuk menegakkan sholat. Buat kebijakan agar yang di bawah kepemimpinan ibu, ya, semua menegakkan sholat, semua melakukan sholat. Berarti di saat itu ibu bapak sudah menjadi orang yang menolong siapa, Pak? Menolong Allah. Yang kedua, siapa yang disebutkan di sini? Wa atauz zakah. Mereka yang menunaikan zakat. Artinya sama ini, Pak, kebijakan. Ya, kalau kata Imam Sa'di ini ada hubungan dengan kebijakan. Karena pemimpin kan mengeluarkan sebuah kebijakan. Ya, maka seharusnya ya Pak RW, Pak RT yang mengingatkan kaum muslimin, kan gitu. Apakah sudah menunaikan zakat atau belum? Atau kita sebagai keluarga mengingatkan ya istri kita, mengingatkan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita, istri-istri kita sudah mengeluarkan zakatnya? Maka Rasulullah SAW ketika pernah suatu ketika melihat ya putrinya menggunakan gelang. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah mengeluarkan zakat dari gelangmu itu? Masya Allah, Pak. Ya. Dan suatu ketika juga dalam sebuah riwayat disebutkan Aisyah istrinya. Ya, pernah disebutkan, apakah kamu sudah mengeluarkan zakatmu? Subhanallah, Pak. Ini pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin keluarga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di keluarga itu. Yang Rasulullah bukan hanya memimpin keluarga tentunya, juga memimpin umat kan? Artinya apa? Di dalam level kekuasaan kita masing-masing, apakah kita sudah menegakkan itu? Maka coba tanya, Pak, sama istri Bapak. Ya, istri Bapak punya harta enggak, Pak? Atau anak Bapak punya harta enggak? Atau semua Bapak anggap harta saya, gitu kan? Kalau sekarang kan masalah harta sudah agak apa, Pak? Sudah agak apa namanya itu? Tidak sesuai dengan Islam lah. Ya, padahal kan yang namanya harta itu milik sempurna seseorang kan? Anak punya harta, istri punya harta, suami punya harta. Harusnya begitu. Makanya zakat pun itu per orang, bukan per keluarga. Kalau hari ini istri, anak ketika bapaknya sudah mengeluarkan zakat, ini khusus zakat mal ya. Kalau zakat fitrah, zakat fitr itu beda lagi. Kalau zakat fitr bolehlah ditanggung oleh bapaknya. Ya artinya apa? Anak yang baru lahir kan wajib zakat fitr kan? Tapi kalau zakat mal kan tidak semua wajib. Hanya bagi orang-orang yang sudah ya kalau jumlahnya berarti apa? Sudah mencapai nisab. Kan gitu. Nisab zakat mal itu kalau emas 85 gram emas. Kalau uang dikiaskan ke emas, ya kira-kira yang nilainya 85 gram emas. Berarti berapa? Ya kira-kira 40 sekian juta lah. Nah, ketika orang sudah memiliki harta per orang, suami 40 sekian juta lebih, 45 juta, ya dia miliki 1 tahun hijriah, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ya, begitu juga dengan istri, ketika dia memiliki harta segitu, 1 tahun dia harus mengeluarkan zakatnya. Dan kemudian anak juga begitu. Maka coba tanya, Pak, karena Bapak pemimpin, istri Bapak sudah ngeluarin atau belum? Anak Bapak sudah ngeluarin atau belum? Karena status dasarnya zakat dan sholat itu sama, Pak. Sama-sama wajib untuk setiap jiwa. Ya. Dan hari ini ya kebijakan tentang zakat ini ya tidak digalakkan, Pak ya. Ya, tidak digalakkan. Artinya apa? Ya kalau pemimpin kita hari ini lebih memaksa kita untuk bayar pajak daripada bayar zakat. Kalau tidak bayar pajak, 1 hari terlambat denda, kan begitu kan?
Oh, kalau tidak bayar pajak mobil, tidak bayar pajak apa lagi tuh? PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, cepat pemerintah respon kan gitu. Padahal ini masalah dunia, Pak. Ya, bahkan nanti Nabi Isa ketika diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugasnya adalah menghapus perpajakan itu. Artinya ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi terhadap perkara yang diridhoi oleh Allah, ya, artinya zakat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah, bisa menyelamatkan orang nanti di hari akhirat. Nah, ini tidak diingatkan kita, Pak. Ya, harusnya apa? Pemimpin itu bangun dan berdiri, wahai muslim, saat ini sudah tiba waktunya bayar zakat. Maka hitung harta-harta kalian. Masya Allah, tidak pernah terdengar kan Pak ya? Kita pun tidak sadar Pak. Dan kita tidak tahu kapan terakhir bayar zakat. Ya, minimal yang hadir di sini. Ya, yang hadir di sini kapan terakhir Bapak hitung harta Pak? Atau kapan Bapak terakhir menyuruh hitung harta istri Bapak? Menyuruh hitung harta anak-anak Bapak? Kapan terakhir Pak Bapak keluarin zakat? Lupa Pak ya? Nah, ini berarti bentuk ketidakpedulian kita. Karena bayar zakat itu ada waktunya. Ada waktunya. Dia itu kan 1 tahun bayar. 1 tahun Hijriah. Artinya apa? Kalau dulu kita bayar misalnya bulan Ramadan. Kan umumnya kalau saya tanya kepada orang-orang biasanya dia bayar pajak bayar zakat ketika bulan Ramadan. Ya, cuma pas saya tanya tanggalnya pada lupa, Pak. Padahal itu tanggal itu sangat mempengaruhi. Karena hitungan zakat itu harus 1 tahun 1 tahun Hijriah. Jadi kalau dia bayar dulu 15 Ramadan, berarti baru wajib bayar zakat lagi kapan, Pak? 15 Ramadan tahun depan. Nah, kalau kita tidak tahu dulu bayarnya kapan, mana tahu kita kapan wajibnya, Pak? Harusnya memang pemerintah. Kalau pemerintah Islam mengingatkan, kalian sudah waktunya membayar zakat. Makanya datang petugas zakat untuk kemudian apa? Untuk kemudian menghitung. Walaupun nanti ada yang nakal, Pak. Ya seperti ternak misalnya, Pak ya. Kalau ternak kambing kan minimal wajib zakat itu ketika dia sudah memiliki berapa ekor, Pak? 40 ekor misalnya kan. Ah, besok dia tahu ini petugas datang ini. Ya, dia hitung hartanya. Ya misalnya tanggal 10 besok. Nah, ini hari ini tanggal 9. Dia tahu besok datang ini petugas. Ya. Waduh, kambing saya sudah 40 ini. Ya. Berarti kalau besok datang wajib bayar zakat. Akhirnya diakali sama dia. Ah, sudahlah satunya saya hadiahkan kepada istri katanya. Ya pada tanggal 9 satunya dihadiahkan kepada istrinya. Artinya menjadi bukan milik dia. Jadi milik istri karena dia sudah hibahkan kepada istrinya. Maka begitu petugas datang, Pak, pas dihitung, kambingnya 39. Wajib zakat enggak, Pak? Tidak wajib zakat. Ini namanya ngerjain, Pak. Nah, ini saya ngajarin cara ngerjain, Pak ya. Jadi kalau Bapak nih tanggal sekarang nih, besok udah wajib zakat. Bapak hitung hari ini, 85 gram emas totalnya ada nih. Wah, berarti hari ini atau malam ini cepat-cepat saya harus hibahkan kepada anak saya nih. Ya, hibahkan minimal 2 gram lah. Jadi nanti ketika dihitung tinggal 83. Tidak wajib. Tapi Allah tahu, Pak. Jangan ngakalin, Pak ya. Ya, jangan ngakalin. Tetapi hukumnya itu boleh. Artinya para ulama membahas dalam fikihnya. Ini menunjukkan apa? Ketika diwajibkan zakat itu waktunya jelas, nisabnya jelas, dan kepemilikan siapa itu pun jelas. Sehingga apa? Hanya ya seperti orang sholat, ada waktunya kapan dia sholat. Begitu juga zakat, kapan waktunya ada dia ya keluarkan zakatnya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah harus buat jadwal, Pak ya. Ya karena pemerintah tidak mengingatkan kita. Bapak sebagai pemimpin keluarga coba buat jadwal di rumah, Pak. Ya buat jadwal mulai dari hari ini. Ya kalau belum pernah bayar zakat, ini musibah, Pak, musibah. Apalagi kalau Umar bin Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mengatakan apa, Pak? Saya akan membunuh orang yang membedakan antara ya salat dan zakat. Karena dulu di zaman sahabat ada
ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka kemudian tidak mau lagi membayar zakat. Mereka tidak mau lagi. Ya, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Ya, tapi pas diminta zakat, mereka nggak mau mengeluarkannya. Ya, maka apa hukuman bagi mereka, Pak? Dikirim pasukan. Ya, karena jamaah. Bukan 1-2 orang lagi, jamaah mereka. Tidak mau mengeluarkan zakat, jamaatan. Maka dikirim pasukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan untuk apa? Untuk memerangi mereka. Karena kenapa? Karena mereka tidak lagi dianggap sebagai seorang muslim. Mereka dianggap sebagai orang yang murtad. Karena mereka mengingkari wajibnya zakat. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, ya buat kebijakan Pak ya. Karena kita semua adalah pemimpin. Ya, kebijakan minimal. Ya kalau kita belum bisa di skala RT, RW, ya skala gubernur, presiden, ya minimal buat kebijakan di keluarga kita. Bapak tanya istri Bapak tanya anak Bapak, karena mereka semua punya harta, ya, dan itu milik sendiri. Makanya ketika Bapak meninggal, istri Bapak dapat jatah dari Bapak. Ketika anak Bapak meninggal, Bapak atau ibunya dapat jatah dari harta anaknya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan harta itu dimiliki oleh setiap jiwa. Dan setiap jiwa itu juga dia harus mengeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi syarat. Maka Bapak, saya ingatkan jangan sampai ya tidak membuat kebijakan di kekuasaan Bapak, ya keluarga Bapak, ya kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi ketika Bapak melakukan itu, berarti Bapak sedang menjadi penolong Allah. Taib, ya kita lanjutkan. Ya nggak apa-apa ini terlambat sedikit ya. Ya. Habis itu kata Allah di sini apa? Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi orang yang diberikan kekuasaan di muka bumi, mereka kemudian menegakkan yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar. Ya, jadi harusnya memang pemimpin begitu, Pak. Ya, jadi ketika melihat yang mungkar, dia langsung merubahnya. Tapi kalau hari ini memang musibah, pemimpin umat Islam tidak melakukan ini. Pemimpin umat Islam kalau kita lihat ya dengan jujur lebih mendorong kita untuk melakukan yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Benar nggak, Pak? Orang seperti itu orang apa, Pak? Orang yang mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf itu orang apa, Pak? Hah? Orang kafir, setan, zalim. Coba lihat di dalam surat At-Taubah ayat 67. Nah, ini menjawab pertanyaan saya. Karena saya sudah tahu jawaban, maka saya tanya apa. Kalau saya nggak tahu jawaban, saya nggak nanya juga. Ya, ada di dalam surat Taubah ayat 67. Nah, ini kata Allah, Pak. Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, sampai situ aja cukup, Pak, untuk menjawab pertanyaan tadi. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, sebagian dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Wah, jadi orang yang mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf, itulah kalau dia dari kalangan orang-orang muslim munafik, Pak. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang diberikan kekuasaan hari ini, kalau Bapak juga bisa kan di rumah, istrinya pakai jilbab, Bapak malah bilang, nggak cantik kamu kalau pakai jilbab. Ya, ada seperti itu, Pak, ada. Kayaknya bajumu terlalu longgar katanya. Oh, Masya Allah, Pak. Ada suami yang seperti itu. Ya, ini kan masa modern, ya. Tahun 2022, masa kamu pakai baju kayak gitu? Ya, ada suami seperti itu, Pak.
Suami yang diberikan kekuasaan menyuruh istrinya melakukan kemungkaran. Ya, atau suami diperintahkan oleh istri, kenapa sih Pak kerjaan sholat terus di masjid? Ya, nah ini hati-hati Bu. Berarti ibu mengajak kepada yang mungkar. Ya, dan disebutkan oleh Allah yang layak ditolong oleh Allah yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan itu adalah ciri-ciri mukmin yang sejati, Pak. Coba lihat, nanti disebutkan 4 ayat lanjutannya. Ayat 71. Masih surat yang sama, ayat 71. Ya, ciri mukmin itu disebutkan di situ, Pak. Nah, coba lihat. Ada, Pak. Ayat 71-nya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya kan? Dan orang-orang yang beriman, artinya mukmin, mukmin. Karena muslim itu kan ya tidak semua mukmin kan? Muslim itu bisa jadi munafik. Karena munafik itu zahirnya muslim juga. Nah, muslim yang mukmin itu, Pak, disebutkan di sini. Dan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kalau di sini ya. Laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka itu punya ciri-ciri menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Masya Allah, Pak. Ini bedanya antara munafik dan mukmin. Kalau mukmin ngajak kepada yang ma'ruf. Ya, kalau dia penguasa ngajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, di saat itu dia termasuk yang menolong Allah. Tapi kalau munafik, dia mencegah dari yang ma'ruf, mengajak kepada yang mungkar. Kalau hari ini pemimpin orang beriman, pemimpin orang Islam hari ini kira-kira yang mana, Pak? Banyaknya ngajak kepada yang ma'ruf atau ngajak kepada yang mungkar? Bapak yang jawab, saya tidak jawab. Nanti kalau saya yang jawab, saya yang ditangkap. Ya, kalau rame-rame nggak ditangkap, Pak. Ya kan? Makanya kalau lakukan sesuatu, lakukan rame-rame, Pak. Ya, kalau ustadz yang lakukan, ustadz yang ditangkap. Ya, habis itu ustadznya nanti dibiarin saja sama jamaah. Nanti saja, kalau sudah dilepas nanti kita undang lagi gitu. Ya kan? Ya buktinya kan begitu kan? Ustadz pada ditangkap, jamaahnya cuek aja. Ya, ya, tidak ada respon apa-apa. Diam saja. Nanti saja kalau udah lepas kita undang lagi ya. Tapi kalau Ustadz Rahmat ditangkap nanti begitu juga ya. Makanya saya tidak mengatakan, Bapak yang jawab ya. Jadi kalau ada pemimpin yang mengajak kepada yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah, kepada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, dia malah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, ketahuilah dia itulah yang mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Dan itu adalah sifatnya munafik. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita, karena memang kita itu adalah semua pemimpin, maka lakukan langkah-langkah ini, kita akan menjadi penolong Allah. Yang pertama, tegakkan sholat di dalam kepemimpinan kita, baik diri maupun keluarga kita. Yang kedua adalah zakat tadi, ya. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, insya Allah kita menjadi penolong Allah dan Allah akan tolong kita. Allah akan selalu teguhkan kita baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Dan ketika Allah meneguhkan kita, insya Allah Allah meridhoi kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Baik, jazakallah khairan kasiran. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz kali ini menjawab memang beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan kita di saat-saat ini, di mana apakah memang benar Allah kita tolong. Dengan penjelasan ayat-ayat yang beliau sampaikan, sungguh jelas bahwa memang ini sebagai ujian kita ya, menolong Allah itu di ujian kita untuk memang benar-benar bisa menolong agama Allah. Syuruk tadi 552 artinya masih ada waktu kita untuk bertanya sebelum nanti melaksanakan sholat isyraq. Pak Dr. Iqbal silahkan. Pak Ustadz, mohon pencerahan. Apa maksud
menolong agama Allah pada kasus para nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Disebutkan bahwa kebiasaan Bani Israel itu adalah wayaqtuluna nabiyyin. Mereka itu suka membunuh para nabi, nggak cuma satu, tapi nabiyyin banyak. Gitu. Termasuk juga menurut sejarah Nabi Yahya yang bersama Nabi Isa itu juga terbunuh mati syahid oleh Bani Israel. Apakah orang-orang atau para nabi tersebut tidak ditolong oleh Allah? Terima kasih. Ini terkait dengan menolong para nabi utusan Allah, kan gitu. Ya, makanya ada namanya ansarullah, man ansari ilallah, kan gitu. Ya, maka jelas Pak, orang yang menolong Allah itu berarti apa? Dia menolong Rasulnya. Karena prinsipnya ya arti Allah, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu ya satu tingkatan lah. Jadi ketika kita menolong Rasulnya, berarti di saat itu kita menolong Allah. Begitu juga ketika kita mengingkari Rasulnya, di saat itu juga kita mengingkari Allah. Makanya sampai disebutkan yang terkait dengan berbuat baik kepada orang tua misalnya. Kan setelah diperintahkan beriman kepada Allah dan kemudian langsung terkait dengan orang tua. Apakah ya Rasulullah SAW dikalahkan ketaatan kita, kebaikan kita kepada orang tua kita? Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Ya tidak begitu. Artinya apa? Rasulullah SAW itu adalah ya seperti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu ya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya selalu apa? Selalu tersambung gitu. Sebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu, kan gitu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga ketika misalnya kita lihat di dalam surat surat Al-Maidah kalau tidak salah, atau surat Taubah, yang ketika Allah katakan tentang orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Jadi disebutkan juga begitu, memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi selalu ya Rasulnya itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika antum bertanya tentang bagaimana wujud yang pertolongan seorang hamba kepada Rasulnya atau manusia kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya apa? Semua yang menjadi tugas beliau ya yang pertama tentunya diimani. Ya, makanya seperti pengikut Nabi Isa ya, yang 12 orang itu kan ya, yang 12 orang saja yang mengikuti Nabi Isa ketika beliau diangkat itu kan ada hadisnya, mereka berkumpul semua ya, di dalam sebuah rumah 12 orang pengikut Nabi Isa, dan mereka itu disebut sebagai penolong Allah, artinya juga penolong Rasulnya. Nah mereka itu adalah orang yang mengimani. Jadi yang pertama, jadi membantu tapi tidak mengimani, nah ini belum termasuk orang yang menolong Rasulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam surat, kalau kita lihat kisah Abu Thalib ini, pada dasarnya Abu Thalib ini ya, tidak menjadi penolong Allah dan Rasulnya, walaupun dia membantu. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Makanya yang pertama, kalau kita mau menjadi penolong Rasulnya, ya seperti yang kisah-kisah Nabi terdahulu, ya tentunya kita harus mengimani yang pertama. Ketika kita mengimaninya, berarti kita sudah menjadi penolongnya. Yang kedua apa? Yang membantu tugas-tugasnya. Ya sampai kalau tersakiti, ya seperti ya Rasulullah SAW sampai di border apa namanya itu? Ya ketika perang Uhud itu, sakit dikelilingi oleh para sahabat. Ya ketika ada anak panah. Ya, ketika ada anak panah itu kemudian apa? Yang terkena bukan Rasulullah.
tapi yang terkena adalah para sahabat-sahabatnya. Nah, ini adalah bentuk ya menolong Rasulnya. Jadi ya ini adalah bentuk-bentuk menolong Rasul ya yang antum tanya tadi. Wallahu alam bisawab. Intinya apa? Yang pertama mengimaninya, yang kedua adalah membantu apa-apa yang menjadi tugas para rasul itu di dunia. Bukan justru menjadi orang-orang yang ya seperti yang terjadi di zaman-zaman terdahulu, mereka malah membunuh para anbiya itu. Ya, artinya apa? Ketika mereka menyakiti, bahkan sampai membunuh, berarti mereka itu adalah bukan orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak yang hadir di masjid, Bapak Ibu yang hadir di masjid, dan juga Bapak Ibu yang hadir di online. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.